Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Pada pagi hari ini masih tetap semangat untuk belajar IPA? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Apakah hari ini masuk semua? Oh iya, gak apa-apa ya. Ada yang sakit ya. Ya, semoga yang sakit bisa cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini juga pada pertemuan berikutnya. Ibu absen ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Baik anak-anak, kita bertemu lagi pada pertemuan kali ini ya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Pada bab sebelumnya kita sudah membahas tentang bab suhu dan perubahannya. Ibu akan melanjutkan pada materi kali ini, yaitu tentang pemuaian. Nah, apa yang terjadi pada benda jika suhunya berubah? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak tahu, kita bahas bersama ya, bersama Ibu. Nah, salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu berubah. Namun, jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda itu bertambah. Nah, peristiwa ini yang disebut dengan pemuaian. Paham anak-anak? Nah, baik anak-anak, bisa kalian lihat pada video ini, yaitu ada gambar tentang pemuaian pada zat padat. Nah, apa itu zat padat? Zat padat dapat mengalami pemuaian. Peristiwa ini memang sulit untuk diamati secara langsung, tapi seringkali kalian dapat melihat pengaruhnya. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, di saat kalian menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak atau pecah. Nah, kenapa bisa pecah atau retak gelas tersebut? Nah, retaknya gelas itu terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada gelas, sehingga gelas yang dituangkan air panas atau air yang mendidih itu retak. Itu disebut dengan pemuaian pada zat padat. Nah, kalian akan mempelajari lebih dalam lagi tentang pemuaian pada zat padat. Mari kita lanjutkan materi kali ini ya. Pada umumnya, benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan akan menyusut jika didinginkan. Pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada semua bagian benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal benda tersebut. Jika benda dipanaskan, suhunya akan naik. Pada suhu yang tinggi, atom dan molekul penyusutan logam tersebut akan bergetar lebih cepat dari biasanya, sehingga logam tersebut akan memuai ke segala arah. Nah, bisa kalian lihat pada video kali ini, bagi perancang bangunan, jembatan, dan jalan raya harus memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan bahan. Karena kenapa? Karena perubahan suhu. Jembatan umumnya dibuat dari besi,
Jembatan pada umumnya dibuat dari besi baja yang saling disambungkan satu dengan lainnya. Untuk itu, agar sambungan besi baja tidak melengkung karena memuai, sambungan-sambungan besi baja tidak boleh dipasang saling rapat satu dengan yang lainnya. Paham anak-anak? Jika sudah paham, Ibu lanjutkan materi selanjutnya ya. Nah, pada video kali ini kalian bisa melihat pada video itu terdapat sebuah gambar sebelum dan sesudah. Ada bacaan sebelum dan sesudah. Jika panjang logam mula-mula sama, untuk logam yang berbeda-beda ternyata pertambahan panjangnya benda karena pemuaian juga berbeda. Besaran yang menentukan pemuaian panjang zat padat adalah koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang suatu zat padat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Baik anak-anak, bisa kalian lihat pada tabel tersebut. Ibu ambil contoh kaca biasa. Jika muai kaca biasa 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, berarti jika 1 meter kaca bertambah 1 derajat Celcius, maka pertambahan panjangnya adalah 0,00009 atau bisa dikatakan 0,0-nya sebanyak 5 kali kemudian 9. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan koefisien muai panjang beberapa bahan. Bisa kalian lihat, itu ada jenis bahan, koefisien muai panjangnya pada sampingnya itu ya. Kalian bisa lihat sendiri ya anak-anak. Paham ya? Oke. Baik, Ibu akan lanjutkan ya. Nah, di sini ada rumus ya anak-anak. Dalam penggunaan matematika, koefisien muai panjang sama dengan pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula dikali kenaikan suhu. Jika dalam bentuk lambang ditulis dengan alfa sama dengan delta L dibagi L0 kali delta T. Pertambahan panjang merupakan panjang akhir dikurangi panjang mula-mula. Maka panjang benda setelah pemuaian dapat ditentukan, yaitu L1 sama dengan L0 ditambah L0 dalam kurung alfa dikali delta T. Begitu, itu bisa kalian tulis ya anak-anak, rumus tentang penggunaan matematika koefisien muai panjang. Nah, L1 itu merupakan panjang benda setelah pemuaian. L0 itu panjang mula-mula. Alfa koefisien muai panjang. Sedangkan delta T itu termasuk kenaikan suhu. Bisa dipahami anak-anak? Nah, jika sudah kalian pahami rumus-rumus barusan, Ibu akan memberikan contoh soal. Bisa dilihat contoh soalnya. Panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Koefisien muai panjang aluminium adalah 0,00025 per derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan
hitunglah panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, mari kita jawab bersama-sama ya. Diketahui L0 sama dengan berapa? L0 apa barusan? L0 itu panjang mula-mula. Nah, panjang mula-mulanya itu berapa? 100 cm. Kemudian koefisien muai panjang atau disebut dengan alfa. Alfanya berapa? Atau koefisien muai panjang itu berapa? Yaitu sama dengan 0,00025 per derajat Celcius. Kemudian yang terakhir yaitu diketahui delta T atau kenaikan suhu. Kenaikan suhu sama dengan suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, suhu akhirnya berapa? Suhu akhirnya yaitu 80 derajat Celcius dikurangi suhu awal. Suhu awalnya yaitu 30 derajat Celcius. Jadi 80 derajat Celcius dikurangi 30 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan yaitu L1 atau panjang benda setelah pemuaian. Jawabannya yaitu menggunakan rumus yang tadi. L1 sama dengan L0 ditambah L0 dalam kurung alfa dikali delta T. Nah, barusan sudah diketahui ya L0 nya berapa. Kembali ke atas, L0 nya sama dengan 100 cm ditambah 100 cm dalam kurung alfanya berapa? Alfanya yaitu 0,00025 per derajat Celcius dikali delta T. Delta T nya hasilnya berapa? Ditemu berapa? 80 derajat Celcius dikurangi 30 derajat Celcius yaitu menjadi 50 derajat Celcius. Jadi dikali 50 derajat Celcius. Nah, kemudian 100 cm tambah 100 cm, kemudian 0,00025 per derajat Celcius dikali 50 hasilnya berapa? 0,00125. Kemudian 100 itu turun, kemudian 100 dikali 0,00125 menjadi berapa? Sudah ada yang tahu? Nah, hasil dari 100 dikali 0,00125 itu hasilnya 0,125. Mengapa 100-nya itu tidak turun? Yang kedua, karena penjumlahan dan perkalian itu harus didahulukan perkalian. Begitu. Jadi 100 ditambah 0,125 hasilnya 100,125 cm. Jadi panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius yaitu 100,125 cm. Paham anak? Kemudian pemuaian zat cair dan gas. Sebagaimana zat padat, zat cair juga memuai jika dipanaskan. Bahkan pemuaian pada zat cair relatif lebih mudah atau lebih cepat teramati dibandingkan dengan
pemuaian zat padat. Pemuaian pada zat gas juga memuai jika dipanaskan. Sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kalian memompa ban sepeda, itu jangan terlalu keras. Sebaiknya standar saja. Itu disebut dengan pemuaian pada zat gas. Nah, di sini ada contoh penerapan pemuaian zat cair. Bisa kalian lihat itu ada apa saja. Kalian pasti paham ya. Kemudian yang terakhir yaitu contoh penerapan pemuaian zat gas. Itu ada balon, ada gas LPG juga. Kalian bisa memahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak, pertemuan kali ini pembahasannya sudah selesai ya. Pembelajaran pada pagi hari ini sudah bisa dicukupkan ya. Tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Berarti sudah cukup jelas ya penjelasan dari Ibu. Jika tidak ada pertanyaan, kalian walaupun pembelajarannya seperti ini, kalian tetap semangat. Jangan malas belajar, harus rajin-rajin belajar. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, silahkan bisa dipimpin doanya. Mungkin pertemuan hari ini bisa Ibu cukupkan ya. Ketemu lagi pada minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.